Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Hari ini kita masuk dalam konten yang namanya Haba Politik. Dan Haba Politik, program di Haba Bali ini kita mulai dari parpol. Kunjungan YouTube kita adalah berkunjung pada parpol, silaturahmi, ingin mengetahui kondisi politik yang ada di Provinsi Aceh hari ini. Dan alhamdulillah hari ini sudah bersama seorang tokoh. Beliau adalah seorang tokoh yang pernah menjabat DPR RI 3 periode. Dan hari ini diamanahkan untuk periode kedua menjadi Ketua Umum Golkar Aceh. Ketua DPD Golkar Aceh. Dan sudah bersama saya Abang TM Nurif. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi hari ini Golkar di Aceh. Oh ya, saya ingin mengucapkan dulu selamat kepada Golkar yang akan HUT yang ke-56. Terima kasih. Jadi bukan Golkar Aceh untuk HUT, untuk menyambut HUT. Paling tidak kita manai yang pertama kita hari ulang tahun itu paling tidak kita manai yang pertama kita bersyukur. Ya. Golkar atau Partai Golkar sudah eksis sejak tahun 64 sampai dengan hari ini, dan insya Allah tanggal 20 Oktober nanti Golkar itu atau Partai Golkar itu berusia 56 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana biasanya yang namanya ulang tahun itu kita melakukan semacam review terhadap apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Nah, itu kan mengacu kepada hitah berdirinya Partai Golkar atau Golkar, kemudian idealisme Partai Golkar, kemudian cita-cita Partai Golkar, dan komitmen Partai Golkar dalam berbangsa bernegara, termasuk di daerah kita di Aceh ini. Gitu. Dan apa yang lagi dipersiapkan untuk menyambut HUT? Ada agenda? Ada program yang agendanya kita rencanakan di daerah, tapi ada juga agenda-agenda kita menyesuaikan dengan agenda pada tingkat nasional yang pusat, disiapkan oleh DPP Partai Golkar. Gitu. Baik. Jadi apa yang diharapkan di HUT yang ke-56? Yang pertama kita ingin HUT ke-56 Partai Golkar ini semakin menegaskan bahwa Partai Golkar ini adalah aset bangsa, aset negara, aset nasional gitu. Ya. Dan di daerah juga demikian. Partai Golkar selalu kita ingin tetap eksis, kemudian bisa berperan. Ya. Berperan dalam rangka mendukung pembangunan di daerah, berperan dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, termasuk pada anak muda, sebagai generasi penerus ke depan. Kemudian yang berikutnya ya kita mengharapkan Golkar ini bisa berbuat sesuatu yang memiliki legacy bagi kehidupan berbangsa bernegara ke depan. Baik, Pak. Keadaan politik. Nah, kita masuk ke ini baru Haba Politik nih. Tadi kita ingin mengenal memang HUT Golkar yang 20 Oktober ya. 20 Oktober 1964 kalau nggak salah saya. Dalam keadaan politik hari ini terjadilah sedikit aksi pada masa karena suatu putusan politik yang hari ini dinamakan Omnibus Law. Menurut dari Bapak nih, sudut pandang Omnibus Law bagaimana hari ini? Putusan Omnibus Law itu. Nah, kita mungkin tidak langsung masuk ke soal apa itu Omnibus Law. Apa? Tapi yang pasti semua bangsa, semua negara ingin memiliki daya saing yang kuat. Semua negara, semua bangsa ingin memiliki competitiveness-nya yang kuat. Apalagi kehidupan sekarang ini kan kehidupan dalam dunia yang global. Global itu dunia tanpa batas. Nah, artinya kita sebagai sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang memiliki potensi sangat besar, baik potensi alam, potensi market, kemudian potensi sumber daya manusianya. Nah, kita harus mampu menjadi bangsa yang memiliki competitiveness, daya saing yang kuat gitu. Baik di regional maupun di kawasan ataupun pada tingkat internasional gitu. Nah, oleh karena itu salah satu upaya yang sangat penting dilakukan sekarang ini adalah bagaimana kita menciptakan suasana kehidupan berbangsa bernegara yang produktif, kemudian kehidupan berbangsa bernegara itu yang memiliki daya saing yang kuat, kemudian
yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mewujudkan apa yang diamanatkan oleh pendiri bangsa. Nah, antara lain misalnya bagaimana upaya yang kita lakukan secara bertahap dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Dan Omnibus Law bisa mencakup itu? Omnibus Law ini secara umum yang ingin saya katakan adalah undang-undang dalam rangka melakukan penyelarasan terhadap berbagai undang-undang dan peraturan lainnya yang selama ini mungkin ada yang tumpang tindih, bahkan di samping tumpang tindih ada undang-undang, ada peraturan selama ini yang membuat sangat birokratif. Nah, sehingga sulit untuk menarik investasi, sulit untuk meningkatkan produktivitas, kemudian sulit untuk melakukan persaingan dengan negara-negara atau bangsa-bangsa lain yang sudah lebih maju dari kita. Oleh karena apa? Mungkin untuk mengurus perizinan dunia usaha, nah lamanya itu juga menjadi perhitungan, kemudian cost-nya juga mungkin makin besar, dan birokrasinya itu yang perlu dipangkas gitu. Jadi undang-undang itu memang sedikit memperbaiki hal-hal untuk menciptakan ya kesejahteraan juga kan sepertinya. Ya pastilah, tidak ada negara di dunia ini, tidak ada pemerintah di dunia ini yang ingin menyengsarakan rakyatnya, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Memang kalau undang-undang, walaupun nanti dibungkus sedikit dengan isu-isu politik, ada, karena kemarin yang bikin anehnya itu, ketuk palunya terlalu cepat katanya. Kenapa? Ketuk palunya terlalu cepat, undang-undangnya disahkan terlalu cepat, itu gimana? Nah, ini kan soal timing saja. Timingnya. Gitu. Nah, yang penting kan prosedurnya sudah dilalui dengan benar, mekanisme sudah dilakukan dengan benar, sudah mendengarkan pendapat banyak pihak, ya kan? Kemudian itu menjadi masukan dalam rangka merumuskan undang-undang itu sendiri, gitu. Nah, perumusan itu mungkin dalam jangka setahun kan persiapannya dari tahun kemarin, bahkan isu Omnibus Law ini kan. Bisa saja keadaan yang membuat sebuah undang-undang itu harus segera diproses dan segera diundang-undangkan. Kenapa? Misalnya contoh nih, kita sekarang kan lagi mengalami pandemi COVID. Akibat pandemi COVID ini pasti lapangan kerja menjadi sulit. PHK di mana-mana. PHK bahkan ada yang tidak terhindarkan. Benar. Kemudian UMKM, usaha mikro kecil menengah misalnya. Nah juga sekarang dalam keadaan sangat sulit. Ya kan? Nah, kalau dengan birokrasi atau aturan-aturan yang ada selama ini, kita butuh waktu yang sangat lama untuk bisa recovery. Nah, contoh misalnya, banyak usaha-usaha kecil menengah, usaha mikro yang tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, kita nggak tahu kapan pandemi ini selesai. Nah, tapi kita yakin apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini dalam rangka menangani COVID sekaligus pemulihan ekonomi nasional, kita yakin pemerintah sudah punya roadmap. Sudah punya roadmap, tapi roadmap saja tidak cukup. Nah, roadmap ini kan harus dibarengi didukung oleh regulasi yang comfortable gitu. Nah, sehingga kita yakin begitu COVID ini sudah mereda, apalagi sudah pulih, Indonesia dengan undang-undang Omnibus Law ini sudah langsung bisa take off. Nah, artinya sudah langsung bisa membuka lapangan kerja, mengundang investasi, nah, sehingga negara kita ini menjadi negara yang menarik buat investor. Dengan ada investasi sudah pasti membuka lapangan kerja, kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi, kemudian mendukung income per kapita masyarakat, ya kan? Nah, kemudian itulah bagian-bagian dari upaya-upaya awal yang sedang dilakukan sekarang untuk mengantisipasi. Jangan sampai COVID selesai, kita belum bisa bikin apa-apa. Jadi pemerintah saat ini fokus kali hal dua, penanganan COVID dengan penanganan ekonomi itu ya. Jadi pemulihan ekonomi di tengah-tengah penanganan COVID-19. Jadi penanganan COVID-19 juga COVID-19 jalan, kemudian pemulihan ekonomi juga harus jalan ya. Nah, kita kan ingin masyarakat yang sehat tapi sejahtera. Ya kan? Ya, jangan sampai kemudian pemulihan ekonomi berjalan dengan baik tapi COVID juga nggak selesai. Tapi saya yakin apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini adalah upaya yang sangat keras. Ya kan? Nah, upaya ini kan perlu ada proteksi. Yang memproteksi siapa? Ya peraturan perundang-undangan gitu. Peraturan perundang-undangan. Kalau kita berbicara Aceh misalnya, dia punya kekhususan dengan UU PA. Apakah UU PA ini bisa meresap secara semua Omnibus Law? Sebagus apapun undang-undang, sebagus apapun aturan yang dibuat, itu kan tergantung bagaimana melaksanakan undang-undang itu. Nah, bagaimana menafsirkan undang-undang itu, bagaimana memahami undang-undang itu gitu. Nah, kita berharap, karena saya juga ikut melahirkan undang-undang pemerintahan Aceh.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Nah, sesungguhnya undang-undang itu telah memberikan privilege cukup besar untuk Aceh dibandingkan dengan provinsi lain yang tidak memiliki privilege seperti diatur di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Nah, tapi kan kita juga sadar. Nah, undang-undang itu lahir adalah sebagai bagian daripada tindak lanjut MOU, ya kan? Nah, kita baru selesai dari konflik. Nah, akibat konflik sekian lama itu kan tidak mungkin kita langsung bisa mencapai kemajuan-kemajuan seperti yang kita harapkan, seperti orang membalik telapak tangan, kan tidak. Betul. Tapi itu tidak boleh juga menjadi alasan yang kemudian kita nggak berbuat apa-apa. Gitu. Nah, saya yakin undang-undang itu adalah modal yang sangat besar. Modal sangat besar yang kita Modal punya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, modal yang sangat besar yang dimiliki oleh Aceh, yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia atau negara Republik Indonesia kepada kita. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita merawat itu. Nah, bukan hanya merawat. Kalau merawat, oke, merawat perdamaian. Tapi bagaimana mendaya gunakan undang-undang itu sehingga kita bisa lebih cepat. Tidak hanya mengejar ketertinggalan dengan daerah lain, tapi kita bisa lebih maju dibandingkan dengan daerah lain. Gitu, dengan Bagaimana provinsi lain. menggunakan kegunaan UU PA hari ini? Saya kira Sesuai? semua orang sudah berusaha, ya kan? Apakah elemen pemerintah, kemudian elemen pengusaha, kemudian elemen-elemen lain. Nah, apakah legislatif, eksekutif, dan elemen masyarakat lainnya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menerjemahkan kita di Aceh itu menjadi Aceh Incorporated gitu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 itu. Aceh Incorporated itu dalam perspektif pembangunan nasional. Nah, kita memiliki privilege itu, bagaimana kita menggunakan privilege dari undang-undang itu, sekali lagi, tidak hanya untuk mengejar ketertinggalan kita dari daerah lain, tapi kita ingin lebih maju dari daerah lain. Baik. Kalau UU PA berarti yang kita bicarakan situasi, dia berbicara tentang situasi undang-undang pada saat ini. Kemarin terjadilah konflik antara DPR dengan pemerintah Aceh ya tuh saat ini. DPR ingin mendengarkan, bukan ingin mempertanyakan interpelasi itu kemarin terjadi terhadap PLT hari ini. Itu gimana sikap Bapak, sikap Bang Nurlif ini melihat apa yang ingin DPR tahu, DPR Aceh, DPR A ingin mengetahui apa yang mereka ingin pertanyakan itu sebenarnya. Nah, kalau dalam perspektif nasional kan kita punya RPJM, kemudian ada RPJP. Demikian juga kita di Aceh, ya kan? Bicara soal strategi pembangunan di Aceh, baik jangka menengah maupun jangka panjang atau jangka pendek, kan kita punya rencana pembangunan, ya kan? Rencana pembangunan ada jangka panjang, ada jangka menengah, ada jangka pendek. Nah, kami menganggap bahwa pemerintahan Aceh itu adalah eksekutif dan legislatif. Jadi dua instansi ini adalah instansi yang semestinya ini berjalan dengan harmonis, kemudian komunikasi juga terbangun dengan baik, kemudian semua rencana itu terkoordinasi dengan baik. Nah, sehingga bicara pemerintahan Aceh adalah eksekutif legislatif ini betul-betul memahami apa yang menjadi tujuan besar kita secara jangka panjang, kemudian apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Nah, bagaimana menerjemahkan itu ke dalam proses pembahasan, baik di legislatif maupun di eksekutif, yang ujungnya adalah harus duduk bersama. Gitu. Harus duduk bersama. Nah. Dan kemarin apa yang mereka minta? Ya, dalam politik kan ada yang mengatakan begini, politik itu seringkali muncul yang namanya konflik. Tapi konflik itu lazimnya selalu diselesaikan dengan konsensus, ya kan? Nah, saya berharap apa yang terjadi kemarin antara legislatif dan eksekutif, posisi Golkar jelas. Golkar adalah partai yang bukan karakter oposisi. Golkar partai yang selalu mengedepankan karya, yaitu pembangunan dengan tidak meninggalkan apa yang diamanatkan oleh konstitusi kita atau kesepakatan kita bersama gitu. Nah, manakala misalnya seperti di Aceh, walaupun pemerintah di Aceh bukan yang diusung oleh Golkar, dari awal kami sudah mengatakan
kita ini mendukung pemerintahan hasil pemilu 2017. Tapi manakala ada bagian-bagian yang perlu kita kritisi sekaligus memberikan masukan, kita berharap juga didengar. Nah, sehingga Partai Golkar yang memiliki anggota dewan di DPRA itu bisa memainkan peran yang produktif gitu. Baik. Memainkan peran yang komunikatif, memainkan peran yang koordinatif. Tidak hanya dengan pemerintah, tapi juga di lembaga dewan sendiri. Nah, kita ingin DPRA itu sebagai lembaga perwakilan harus ada penguatan kelembagaan. Nah, penguatan kelembagaan ini tujuannya apa? Supaya fungsi-fungsi dewan itu berjalan dengan baik. Sesuai ya. Nah, apakah fungsi legislasi, kemudian apakah fungsi anggaran, termasuk fungsi pengawasan. Nah, demikian juga pemerintah. Kalau komunikasi antara pemerintah legislatif dengan eksekutif ini berjalan dengan baik, ini kan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat gitu. Dengan undang-undang yang kita miliki, dengan privilege yang begitu besar kan begitu. Jangan sampai miskomunikasi ya antara dua lembaga ini ya. Nah, komunikasi kan tidak sulit, Iya. apalagi di daerah ini kan gitu. Nah, misalnya apakah sebulan sekali ada semacam silaturahim, ya mungkin sekali diundang oleh DPRA, oleh legislatif, eksekutif hadir, mungkin pada giliran berikutnya eksekutif mengundang legislatif. Jadi semua masalah kita bisa membicarakan dengan dengan konstruktif gitu kan gitu. Benar, setuju. Nah, sehingga semua berjalan dan mengalir dengan baik gitu. Memang hari ini memang sedikit tampaknya agak kurang harmonis antara kedua belah pihak ini, tapi harapan Bapak memang, dan kondisi politik hari ini di Aceh bagaimana? Sesuai dengan apa yang kita cita-citakan atau ada butuh arahan sedikit dari Bang TM Nurif ini? Kalau menurut saya kondisi politik di Aceh bagus-bagus saja gitu. Bagus Nah, saja. cuman akan lebih baik lagi kalau koordinasi komunikasi antara eksekutif dengan legislatif itu juga berjalan dengan semakin baik kan gitu. Betul, yang didukung oleh elemen-elemen lainnya kan. Ada unsur Forkompida, ada unsur-unsur elemen masyarakat lainnya kan gitu. Jadi untuk keadaan saat ini memang aman ya. Dan pandemi seperti ini, pandemi hari ini, Golkar juga memiliki kegiatan sosial. Ada beberapa kegiatan sosial. Bukan hanya kegiatan sosial. Secara resmi, Partai Golkar bersama dengan fraksi Golkar yang ada di DPRA membuat surat secara resmi memberikan dukungan penuh terhadap apakah pemerintah atau pemerintahan termasuk gugus tugas, kita memberikan dukungan penuh dalam rangka penanganan COVID dan dampaknya. Itu resmi dari awal. Nah, di samping memang ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Baik koordinasi dengan DPP, Partai Golkar pada tingkat nasional, maupun inisiatif yang ada di DPD 1 Partai Golkar, termasuk DPD 2 Partai Golkar di seluruh Aceh. Ya, kita urunan ya misalnya mencoba membagi masker semampu kita, kemudian memberikan bantuan sosial bagi unsur masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan kemampuan kita, termasuk kita memberikan bantuan dalam bentuk APD kepada seluruh rumah sakit di Aceh sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun lebih banyak yang kita berikan adalah kepada rumah-rumah sakit rujukan seperti Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Rumah Sakit Meraksa, dan rumah sakit yang lain gitu. Ini bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral kita, tanggung jawab sosial kita sebagai partai politik gitu. Ya, dan itu sudah dilaksanakan Dari awal ya. Bahkan kita akan laksanakan lagi. Insya Allah nanti pada menjelang ulang tahun kita akan memberikan bantuan dalam bentuk APD pada beberapa rumah sakit, insya Allah. Insya Allah. Dan harapan Bapak untuk Aceh hari ini? Dari Partai Golkar, Bapak mewakili Partai Golkar Aceh, harapan untuk kader dan masyarakat sebenarnya pastinya secara umum. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, idealisme Golkar itu jelas, platform politik Partai Golkar jelas, pokok-pokok perjuangan Partai Golkar itu jelas, karya, kekaryaan. Nah, artinya apa? Kita diikat oleh sebuah komitmen untuk mendukung siapapun yang memerintah, untuk mendukung legislatif, untuk mendukung semua elemen masyarakat lainnya, bahkan kita ingin berkoordinasi, bermasyarakat, bergaul dengan semua lapisan masyarakat,
supaya kita punya pemahaman yang sama terhadap apa yang akan kita lakukan dan kemana kita tuju gitu. Insya Allah. Insya Allah ya. Kami optimis. Optimis ya. Optimis Aceh ini kalau kita bisa melakukan komunikasi antar stakeholder ini dengan baik, antar pemangku kepentingan ini dengan baik, kita bicara terbuka, niat kita tulus, insya Allah dengan modal yang kita miliki, tidak ada alasan Aceh ini tidak maju. Aceh pasti maju ya. Tidak ada alasan Aceh ini tertinggal dari daerah lainnya. Dan tidak ada alasan kita tidak bisa lebih maju dari daerah lain. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Dengan memang kita memiliki dengan kita memiliki otsus itu juga seharusnya kita bisa lebih maju jauh Itu regulasinya. Regulasinya ya. Nah, tapi kan ada genetik orang Aceh ini. Genetik orang Aceh ini kan genetik fighter gitu. Ya. Ya kan? Genetik tidak mau kalah dengan siapapun. Ya, benar-benar. Nah, tapi dalam arti yang positif itu. Nah, kita memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak. Kita memiliki dunia pendidikan yang tidak kalah baik dengan daerah lain. Ya. Perguruan tinggi kita cukup banyak dan punya kualitas. Kemudian generasi-generasi muda kita ini generasi yang produktif, ya kan? Nah, dan itu menjadi potensi yang sangat besar. Baik. Nah, kalangan milenial kita juga tidak kalah dengan daerah lain, apakah di bidang digital, ya kan, di bidang IT, kemudian cara berpikir anak-anak muda kita, cara berpikir anak muda kita juga tidak kalah dengan daerah lain. Bahkan ada bagian-bagian mungkin yang lebih maju dari daerah lain itu. Walaupun kita di ujung Indonesia. Ya, benar. Ya kan? Tapi diingat, Aceh punya sejarah dalam berbangsa bernegara. Dan insya Allah ke depan saya yakin, Aceh bukan hanya bisa memberi kepada Republik seperti yang sudah-sudah, tapi mungkin akan menjadi contoh bagaimana membuat Republik ini lebih maju ke depan. Contohnya ke Aceh nanti suatu hari ya. Contoh. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Bang Dem Nurlife sudah menyambut kami dengan hangat di kantor, dan selamat ulang tahun kepada selamat ulang tahun kepada Golkar yang ke-56. Ya. Semoga selalu memberi karya-karya ke depannya tuh anak muda, khususnya di zaman milenial saat ini. Ada yang perlu disampaikan tuh anak milenial di zaman milenial ini? Pesan saya kepada kawan-kawan milenial, supaya saya juga dianggap milenial Ya. itu. Oh, abang milenial. Ya. Kalau di luar ini abang milenial sekali. Ya, saya milenial. Ya kan? Pesan saya, jangan tunggu waktunya untuk menjadi pimpinan karena hanya sebagai generasi. Baik. Tapi lebih baik dari sekarang mempersiapkan diri. Sehingga pada saat generasi milenial ini memang harus memimpin, kita punya milenial ini, anak muda ini sudah siap. Dan Ketua Umum kami, Bapak Erlangga Hartarto, sebagai orang yang sangat concern dengan kemajuan baik yang menyangkut dengan teknologi, bahkan beliau yang pertama mempopulerkan 4.0, dan ini sekarang menjadi sebuah perkembangan yang sangat positif itu. Baik. Nah, apalagi beliau adalah Menko Perekonomian yang sangat concern bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana mempercepat pemulihan ekonomi dan bahkan mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang ujung-ujungnya semua adalah untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia. Kesiapan anak muda hari ini harus disiapkan. Ketika sampai waktunya kita udah siap. Ya, jangan tunggu baru mempersiapkan diri. Tapi dari sekarang persiapkan diri. Baik. Ya kan? Dan mari kita jaga marwah kita sesama orang Aceh, kemudian marwah kita dalam berbangsa bernegara. Baik, kita sudah sampai di penghujung, Bang Dem. Bang Dem ini memang sangat milenial. Saya percaya kalau berbicara tentang milenial. Karena tongkrongannya semua sini anak milenial semua. Kemarin saya udah diskusi sama Bang Khalid juga tentang milenial, kepemimpinan milenial. Ya, untung. Bagi saya untung berkawan dengan banyak kawan milenial ini. Jadi kita nggak berasa seolah kita masih muda gitu. Jiwa mudanya itu selalu bangkit ya. Muda gitu. Selalu bangkit. Ya, memang sekitar Bang DM juga anak milenial semua memang. Dan insya Allah anak milenial bisa berbuat banyak untuk negeri.
Dan hari ini saya berharap banyak, termasuk kami juga tim milenial semua YouTube, kita bermain di YouTube untuk membangun semangat muda Aceh juga. Kita punya di zaman pandemi seperti ini, teknologi ini kan hal yang mudah, hal yang bisa kita bangun dengan kemampuan masing-masing. Aceh ini kan punya kemampuan banyak, Pak. Anak muda. Ya, masa orang-orang Aceh yang dulu yang belum ada teknologi, mereka bisa berkomunikasi untuk untuk membangun, kemudian bersilaturahmi, yang jaraknya mungkin harus dari Singkil kemari mungkin butuh waktu kira-kira 5 hari, ya kan naik rakit macam-macam. Betul. Nah, sekarang dengan teknologi ya kan bisa Zoom, bisa Zoom, apa, ya kan? Benar. Jadi kita harapkan juga anak-anak muda yang ada di kota, termasuk yang ada di desa-desa. Nah kan, apakah sekolah umum, sekolah agama, daya, pesantren, ya mereka juga bisa memanfaatkan teknologi ini untuk yang positif ya. Untuk mencapai kemajuan-kemajuan itu, untuk meraih kemajuan-kemajuan gitu. Baik. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Partai Golkar yang pertama yang menerima kita untuk kunjungan Haba Politik. Mudah-mudahan bukan yang pertama dan terakhir ya. Ya, siap. Pasti kita akan berkunjung lebih sering. Kita terbuka. Kita terbuka ya. Kami Golkar terbuka untuk berdiskusi dengan siapapun. Kami bukan partai eksklusif, tapi Partai Golkar adalah partai yang inklusif, terbuka untuk semua pihak. Nah, kita mau diskusi di sini, boleh, atau diundang diskusi di luar juga, nggak ada masalah. Atau mau pakai kantor Golkar ini untuk diskusi tanpa ada kami juga silakan. Selama diskusi itu untuk kepentingan masyarakat banyak, untuk kepentingan kita semua. Baik, luar biasa ya Bang Golkar hari ini. Dan kapan-kapan kita diskusi di warung kopi, Bang. Karena politik warung kopi itu juga dahsyat itu sebenarnya. Yeah. Belum sampai ke koran di warung kopi sudah tersebar sebuah isu. Yeah. Jadi insya Allah kita akan manfaatkan juga itu fasilitas-fasilitas yang ada untuk membangun semangat anak muda hari ini untuk berbuat lebih, untuk mempersiapkan ketika saat kami datang kami sudah siap. Seperti apa yang disampaikan ya, orang tua jangan dilupain. Ya, apapun yang akan kita kerjakan hari ini, yang sedang kita kerjakan hari ini adalah yang mereka rintis, kita meneruskan. Ya. Tapi anak muda harus siap. Generasi muda harus siap. Saya sebagai... Dan saya yakin anak muda Aceh tidak kalah dengan anak muda daerah lainnya. Ya. Dan kita akan menjadi petarung dalam rangka mencapai kemajuan-kemajuan, sekaligus kita memperlihatkan kepada seluruh daerah lainnya bahwa Aceh adalah sebuah daerah yang punya potensi sangat besar, bukan hanya alam, bukan hanya sumber daya alam, tapi juga potensi sumber daya manusia, sangat potensial di Aceh. Gitu. Kita ya insya Allah, dan terima kasih sudah menyemangati kami sebagai anak muda. Kami terinspirasi banyak memang dari apa yang Bapak sampaikan hari ini, dan semoga kami bisa mempersiapkan diri jauh lebih baik untuk kesiapan kami untuk ketika generasi kami tiba, kami udah siap, tidak mempersiapkan diri. Terima kasih banyak. Ready to manage. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Saya tutup. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.